Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keragaman. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Cara menentukan gagasan pada teks lisan. Yang pertama, kita harus mendengarkan dengan seksama paragraf yang dibacakan. Kedua, menulis setiap kalimat dari teks yang dibacakan. Ketiga, menentukan kalimat utama atau pokok paragraf. Keempat, menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Yang kelima, menentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung dalam setiap paragraf. Yang keenam, mengulangi langkah dari 1 sampai 5 di atas untuk setiap paragraf dalam teks lisan. Perhatikan contoh teks berikut. Adonan dodol dibuat dengan kerjasama antara Mak Hindun dan ibu-ibu tetangganya. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Proses pembuatan dodol Betawi sangat berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi mampu memupuk kerjasama dan keakraban antar warga. Nah, dari berdasarkan teks tersebut, kita dapat melihat kalimat pokok, kalimat pendukungnya. Ya, kalimat pokok pertama adalah adonan dodol dibuat dengan kerjasama antara Mak Hindun dan ibu-ibu tetangganya. Nah, kalimat pokok yang kedua ada di bawah. Kalimat pertama dan kalimat terakhir itu adalah kalimat pokok. Ya. Kalimat pokok yang kedua, oleh karena itu pembuatan dodol Betawi mampu memupuk kerja sama dan keakraban antar warga. Nah, dari kedua kalimat pokok tersebut dapat ditemukan gagasan pokoknya, yaitu adalah kerjasama dalam pembuatan dodol. Kemudian kalimat pendukung. Kita lihat di kalimat pendukung, pertama di kalimat yang kedua itu ada ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Nah, dari kalimat pendukung tersebut, kita dapat menentukan gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya yaitu adalah bahan pembuat dodol. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada satu kalimat lagi, kalimat pendukung, yaitu proses pembuatan dodol Betawi sangat berat dan lama. Ini ada di kalimat ketiga. Kalian bisa lihat, setelah kalimat pendukungnya sudah ditentukan, kemudian kita dapat menentukan gagasan pendukungnya. Ya, dari kalimat tadi, proses pembuatan dodol Betawi sangat berat dan lama. Berarti gagasan pendukungnya adalah kendala proses pembuatan dodol Betawi. Ya, seperti itu. Kemudian, membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi tentang uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Ayo kalian dengarkan teks berjudul Es Palu Butung yang akan Ibu bacakan berikut. Es Palu Butung, paragraf 1. Kota Makassar juga menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik. Selain tempat wisatanya yang indah, Kota Makassar juga memiliki beragam makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional yang menjadi andalan Kota Makassar adalah es palu butung. Makanan khas ini berbahan utama potongan pisang berbalut bubur sumsum. Palu butung biasanya disajikan dengan menambahkan parutan es di atasnya. Sirup, pisang kepok, susu kental manis, dan yang utama menggunakan campuran bubur sumsum yang terdiri atas santan kelapa, tepung beras, daun pandan, dan gula pasir. Pada makanan tradisional ini,
ada perpaduan rasa antara manis dan asin. Paragraf kedua, es palu butung sangat tepat dikonsumsi pada siang hari atau menjelang sore hari sebagai pelepas dahaga. Penampilan es palu butung hampir sama dengan es pisang hijau, tetapi yang membedakan es palu butung menggunakan pisang yang sudah dikukus, tanpa balutan tepung yang berwarna seperti es pisang hijau. Paragraf ketiga, es palu butung mudah ditemukan di setiap sudut kota Makassar, terutama di rumah makan tradisional yang menyediakan makanan khas kota Makassar. Harga semangkuk es palu butung berkisar antara 10.000 sampai 20.000 per porsinya. Nah, baik. Berdasarkan teks lisan yang sudah Ibu bacakan, kita dapat menentukan gagasan pokok di setiap paragraf ya. Jadi ada 3 paragraf. Gagasan pokok paragraf pertama adalah makanan khas kota Makassar. Gagasan pokok paragraf kedua yaitu adalah es palu butung sebagai pelepas dahaga. Yang gagasan pokok ketiga yaitu adalah es palu butung terdapat di setiap sudut kota Makassar. Ya. Kemudian dari gagasan pokok tersebut dapat kalian tentukan ringkasannya. Ringkasan teks bahasanya yaitu adalah es palu butung adalah makanan khas kota Makassar yang dapat dikonsumsi siang dan sore hari untuk pelepas dahaga. Es palu butung dapat ditemukan di setiap sudut kota. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.